Halo pemuda, selamat datang di video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Baradi Santo Nugrayanto dan saya di sini ingin menjelaskan bagaimana teknologi finansial atau fintech dapat memudahkan kita dalam transaksi dan manajemen keuangan dalam bisnis e-commerce. Oke, sebelum ke materi, izinkan saya untuk menjelaskan mengapa saya membuat video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa dari mata kuliah Technopreneurship dengan dosen pengampu yaitu Bapak Jisensi Tiat Wirastomo. Di era digital saat ini, teknologi semakin mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita. Dan salah satu sektor yang mengalami perubahan besar adalah industri keuangan dan belanja online atau e-commerce. Kombinasi dari dua teknologi besar yaitu fintech dan e-commerce telah mendapat atau menciptakan dunia baru dalam cara kita bertransaksi dan mengolah keuangan. Mungkin banyak dari kita sudah familiar dengan fintech atau financial technology, terutama dalam aplikasi pembayaran seperti e-wallet atau layanan cicilan online. Tetapi, bagaimana fintech benar-benar bekerja dan mengapa dampaknya sangat besar dalam dunia e-commerce. Itulah yang akan kita bahas di video ini. Mari kita telusuri bagaimana fintech atau finance technology membuat proses belanja online menjadi lebih cepat, aman, dan mudah. Dengan kemajuan fintech atau financial technology, transaksi seperti e-commerce kini dapat diselesaikan dengan hitungan detik. Pembayaran dapat dilakukan secara instan dan belanja online menjadi lebih aman. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita bahas lebih dalam, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu financial technology atau fintech dan e-commerce. Yang pertama itu fintech atau financial technology adalah teknologi keuangan yang memanfaatkan perangkat lunak, aplikasi atau platform digital untuk menyediakan layanan keuangan. Dengan fintech, layanan keuangan seperti pembayaran, transfer dana, pembiayaan, dan investasi dapat diakses dengan lebih cepat, mudah, praktis. Fintech memungkinkan kita mengakses keuangan secara langsung melalui perangkat seperti ponsel atau komputer atau mungkin iPad dan sebagainya. Oke, yang kedua adalah e-commerce atau perdagangan elektronik. Adalah aktivitas jual beli produk atau layanan melalui internet, mulai dari toko online yang menjual barang fisik hingga layanan digital seperti kursus online. Semua masuk dalam kategori e-commerce. Dengan adanya e-commerce, kita bisa belanja tanpa harus keluar rumah, dan bisnis bisa menjangkau pelanggan tanpa batas geografis. Saat fintech dan e-commerce berkolaborasi, keduanya menciptakan lingkungan belanja yang lebih mudah dan nyaman. Pengguna bisa membayar produk secara digital menggunakan e-wallet atau melalui cicilan langsung melalui platform tanpa harus melalui proses manual atau perantara. Oke, sekarang kita bahas apa saja manfaat utama yang diberikan fintech atau e-commerce. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kemudahan pembayaran. Fintech mempermudah proses pembayaran dengan memberikan banyak opsi. Pengguna dapat memilih metode pembayaran yang paling sesuai bagi mereka, seperti e-wallet, transfer bank, kartu kredit virtual, atau pembayaran langsung dari rekening bank. Tidak perlu repot mengetik informasi kartu kredit atau pakai ATM untuk transfer. Cukup pilih opsi yang diinginkan dan pembayaran selesai dalam beberapa detik. Manfaat kedua adalah keamanan transaksi. Keamanan adalah salah satu keuntungan besar yang dibawa fintech ke dunia e-commerce. Sistem fintech menggunakan enkripsi data dan autentikasi dua faktor untuk informasi pribadi dan keuangan.
Beberapa aplikasi fintech bahkan menggunakan biometri seperti sidik jari dan pemindai wajah. Ini memastikan bahwa setiap transaksi online aman dan hanya pengguna yang dapat mengakses akun mereka. Selanjutnya adalah akses kredit dan pinjaman online. Tidak baik ya untuk digunakan hanya dalam keadaan darurat. Oke kawan-kawan. Oke, kita lanjutkan. Fintech juga memungkinkan konsumen untuk mengakses kredit dengan mudah. Platform seperti Buy Now, Pay Later, dan BNPL menawarkan cicilan tanpa kartu kredit. Misalnya, Anda bisa membeli produk sekarang dan membayarnya nanti secara bertahap tanpa proses panjang. Layanan ini sangat membantu konsumen yang ingin membeli barang berharga tinggi namun memiliki keterbatasan anggaran. Yang terakhir adalah pengelolaan keuangan otomatis. Fintech juga membantu dalam pengelolaan keuangan, baik untuk bisnis maupun pengguna pribadi. Beberapa aplikasi fintech memungkinkan Anda untuk mengelola dan memantau pengeluaran, melacak penghasilan, atau membuat rencana anggaran otomatis. Fitur ini sangat penting, terutama bagi pemilik usaha kecil dan individu yang ingin mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif. Oke, sekarang mari kita lihat contoh fintech terpopuler yang sering digunakan dalam transaksi e-commerce, terutama di Indonesia. Yang pertama, kita punya e-wallet atau dompet digital seperti GoPay, OVO, dan Dana yang sangat populer. Dengan e-wallet, pengguna dapat melakukan pembayaran tanpa harus memasukkan informasi rekening atau kartu kredit setiap kali. Cukup isi e-wallet dan Anda bisa membayar toko online maupun offline yang mendukung metode pembayaran tersebut. Selain itu, layanan perbankan digital seperti Genius atau fitur mobile banking lainnya dari bank besar seperti BCA, Mandiri, dan BRI. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transfer uang, membayar tagihan, berbelanja online langsung dari aplikasi bank mereka yang lebih mudah dan cepat. Salah satu fitur fintech yang sangat menarik adalah Buy Now, Pay Later, dan BNPL. Fitur ini sangat membantu bagi konsumen yang ingin membeli barang namun memilih untuk membayar secara bertahap. Misalnya platform seperti Kredivo dan Akulaku menawarkan opsi cicilan tanpa perlu kartu kredit. Ini sangat membantu terutama bagi mereka yang ingin membeli produk dengan harga tinggi namun memiliki anggaran terbatas. Tapi jangan keseringan ya, nanti kebiasaan. Untuk para pemilik bisnis, ada juga payment gateway seperti Mitrans dan Doku yang memungkinkan toko online menerima berbagai macam metode pembayaran dalam satu platform. Payment gateway ini mengintegrasikan berbagai opsi pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, dan e-wallet, sehingga toko online dapat melayani lebih banyak konsumen dengan berbagai metode pembayaran. Walaupun fintech memberi kemudahan dan manfaat besar, tetap ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi di masa depan. Beberapa di antaranya adalah regulasi dan keamanan data. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah regulasi pemerintah. Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda-beda mengenai fintech dan e-commerce. Di Indonesia, fintech harus mengikuti peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Regulasi ini penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas. Namun fintech juga harus beradaptasi agar tetap relevan di pasar yang selalu berubah-ubah. Yang kedua adalah data keamanan atau keamanan data.
Keamanan data pengguna menjadi perhatian utama. Fintech memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga agar data pengguna tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak tidak berwenang. Teknologi keamanan seperti enkripsi, autentifikasi dua faktor, dan pemantauan aktivitas mencurigakan terus dikembangkan untuk memastikan transaksi tetap aman. Di masa depan, perkembangan teknologi seperti kecerdasan pembuatan atau AI dan blockchain diprediksi akan semakin memperkuat sistem keamanan dan kecepatan transaksi di dunia fintech dan e-commerce. Dengan inovasi ini, kita mungkin akan melihat lebih banyak fitur otomatis dan integrasi yang lebih kuat dalam pengalaman belanja online. Oke, demikian adalah penjelasan dari apa itu fintech dan apa saja kegunaan serta manfaat dari fintech tersebut. Dan ya, kita sudah sampai di penghujung dari penjelasan apa itu fintech tadi. Sebagai penutup, saya akan memberikan sedikit kesimpulan, yaitu teknologi finansial atau fintech memberi banyak keuntungan bagi dunia e-commerce, mulai dari kemudahan pembayaran, keamanan transaksi, hingga akses kredit, dan juga pengelola keuangan otomatis. Fintech telah merubah cara kita berbelanja dan mengelola keuangan di era digital ini. Dan itu dia kesimpulan dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf jika terjadi kesalahan kata atau pengejaan yang kurang tepat. Terima kasih telah memberikan waktunya untuk menonton video ini, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan aplikasi yang terintegrasi OJK dan Stop Pay Later, dan stop juga pinjaman online. Ya, akhir kata, terima kasih dari saya, dan saya akan undur diri. Terima kasih.